Kamu pernah nggak ngerasain hal yang dimana ketika kamu ingat seseorang itu tuh, rasa itu kamu kangen banget sama dia. Rasanya itu, kamu tuh pengen balik lagi sama dia. Kayak seolah tuh ya, dia tuh masih punya kamu. Kamu begitu menyayangi dia. Bahkan ketika kamu berusaha untuk melupakan, tapi rasanya kayak, kenapa ya dia tuh hadir lagi dalam ingatanku? Kenapa rasanya seberat ini buat ngelupain dia? Setiap ingat dia, rasanya pengen banget kembali. Kamu pernah gak ngerasain hal itu? Karena menurut aku ya, kadang kan kalau misal kita udah menyelesaikan hubungan, itu yang namanya melupakan itu, aku selalu bilang bahwa melupakan itu adalah hal yang gak mudah untuk dilakukan. Karena kenapa? Karena bukan berarti seseorang itu bisa dengan mudahnya melupakan. Melupakan itu juga butuh proses. Kadang ada yang bisa buat ngelupain itu, ya dia bisa hitungan tahun. Ada juga kok yang cerita sama aku kayak, Kapri kenapa ya, aku udah 2 tahun, aku udah 3 tahun masih belum lupa. Ada juga yang dimana mungkin gak perlu tahunan, cukup berapa bulan aja dia udah bisa lupa. Kenapa kayak gitu? Karena setiap orang tuh berbeda-beda. Gak setiap orang tuh memiliki kemampuan melupakan itu secepat itu. Kalau misal kamu menganggap kapasitas kamu tuh buat ngelupain seseorang itu tuh lama, ya kamu lihat diri kamu. Apa sih yang bikin kamu susah buat lupain dia? Seistimewa dan sespesial apa dia buat kamu? Sampai kamu ngerasa dia tuh susah banget buat kamu lupain. Pasti ada dong beberapa alasan yang bikin dia tuh begitu berarti buat kamu. Dan ya rasanya gak semudah itu buat lupain dia. Apalagi buat menerima orang baru setelah patah hati terhebat itu terjadi. Hai semuanya. So, untuk hari ini gimana kabarnya? Gimana keadaannya? Jangan pernah bosen ya. Kalau misalnya tuh aku selalu nanya gimana kabar kamu, terus keadaan kamu di sana bagaimana? Karena hanya itu yang bisa aku lakuin. Apa sih yang bisa aku lakuin selain nanyain kabar kamu, keadaan kamu? Gak ada kan? Ya paling aku cuma bisa nemenin waktu malam kamu di setiap podcast yang aku bawakan. Ya semoga malam-malam kamu tuh kamu gak harus mikirin hal-hal yang memberatkan pikiran kamu, terus bikin diri kamu semakin capek. Jangan ya. Karena bagaimanapun juga waktu malam itu waktu terbaik untuk mengistirahatkan diri. Entah itu fisik, pikiran, hati, dan lain sebagainya. Karena ketika di malam hari kan kita udah ngerasa capek ya. Ngerasa capek sama lelahnya dunia. Udah capek sama keadaan. Dan waktu terbaik untuk menenangkan pikiran, diri, dan semuanya tuh ya ketika di malam hari. Tapi kebanyakan menurut aku aja ya. Karena aku menyaring dari beberapa cerita kalian juga. Tapi kalau waktu malam tuh justru malah ini gak sih kayak susah banget beristirahat. Kamu ngerasain itu gak? Kalau aku ngerasain tahu. Gak tahu kenapa waktu malam hari itu jadi waktu yang tenang aja gitu. Jadi waktu yang nyaman. Jadi waktu yang kayak ya udah, emang semuanya tuh lagi capek gitu. Tapi ketika di malam hari coba untuk istirahatin rasanya susah. Entahlah kenapa, apa yang bikin susah. Mungkin ketika di malam hari itu waktu yang emang bikin semuanya tuh tenang. Lupa bahwa seharian tuh udah ngerasa capek sama segala apapun itu. Pasti ketika kamu lagi ngejalani hari-hari kamu yang berat nih, pengen banget yang namanya tuh pengen cepet-cepet istirahat. Capek banget hari ini. Kayak udah dihajar habis-habisan banget. Pengen banget cepet-cepet istirahat, terbahin badan, terus
nenangin pikiran, me time lah. Tapi coba deh, ketika kamu udah ada waktu itu, waktu dimana kamu bisa memanjakan diri kamu, terus bisa memberikan waktu untuk diri kamu, tapi apa yang kamu lakuin? Ya udah, justru malah banyak pikiran, terus dan lain halnya yang dimana hal itu tuh ngeganggu pikiran kamu, iya gak sih? Atau apa tuh yang biasa disebut sama orang-orang zaman sekarang? Overthinking. Sebenarnya overthinking tuh apa sih? Dan kamu pernah gak ngalamin dimana ya ketika di malam hari itu kamu susah banget beristirahat? Kamu OVT sama segala hal apapun itu. Terutama kamu overthinking ataupun kepikiran sama orang di masa lalu kamu. Ini nih udah jadi hal yang sering banget ya aku temuin. Entah dari orang sekitar aku, dari kalian suka bercerita. Kenapa ya April? Padahal ketika lagi menjalani hari, seharian tuh kayak bener-bener udah gak inget apa-apa gitu. Kayak ya udah, apalagi inget dia. Itu udah gak inget rasanya. Tapi kenapa ketika di malam hari tuh rasanya tuh kembali hadir, ingatan itu tuh kembali muncul. Kenapa dan kenapa? Pasti emang rasanya itu kayak capek banget sih buat apa ya, bertanya-tanya sama diri sendiri gitu loh. Kenapa dan kenapa? Dan aku akan menjawab, sebenarnya kamu gak perlu cari jawabannya itu kemana. Karena yang tahu jawabannya itu diri kamu sendiri. Walaupun kadang kamu ngerasa kayak kebingungan. Kenapa sih harus inget dia lagi padahal kan udah lupa gitu. Kenapa harus diinget lagi? Kenapa hadir lagi? Ya kenapa? Apa mungkin saat ini kamu lagi ngerasain kangen? Apa mungkin saat ini kamu lagi ngerasain kayak, ya kadang tuh kalau misalnya kita lagi gak ngerasain apa-apa, itu hadir dengan sendirinya, iya gak sih? Kamu pernah gak kayak gitu? Aku pernah ngerasain dimana pada malam hari itu aku benar-benar udah lupa sama orang-orang yang emang mereka menyakiti aku, sama orang-orang yang ya udah buat apa gitu loh untuk aku pikirkan. Karena buat aku, mau sejahat apapun orang lain ke aku lebih memilih kayak ya udah maafin aja. Maafin mereka yang udah melukai, menyakiti. Maafin mereka semua. Karena bagaimanapun juga tuh, setiap manusia tuh tempatnya salah gitu loh. Setiap manusia tuh gak ada yang sempurna. Emang ada ya manusia tanpa salah? Jadi, yang cukup dilakukan ketika kamu lagi ngerasain hal yang sama seperti itu, maafin mereka yang udah nyakitin kamu. Walaupun rasanya kayak kesel banget, kenapa harus kayak gini? Tapi kamu percaya deh, apa yang kamu lewati hari ini, suatu saat nanti Tuhan akan membalasnya. Jadi kamu gak perlu mikirin orang yang udah melukai hati kamu ya. Dan balik lagi, kalau misal kamu tanya kenapa masih suka ingat padahal ngerasa itu udah lupa. Mungkin emang Tuhan sedang menguji hati kamu. Kamu tuh benar-benar berusaha nggak buat lupain dia? Kamu benar-benar udah terbiasa belum tanpa dia? Kadang kalau misalnya di mulut bilang, nggak apa-apa kalau nggak sama dia. Aku bisa kok bahagia. Tapi di hati kamu tuh berbeda. Kamu bilang seperti itu di hadapan orang-orang. Tapi ketika di malam hari, kayak kamu tiba-tiba kepikiran dia lagi. Apalagi. Ini kayaknya udah jadi hal sehari-hari gak sih? Kayak, ya ketika di malam hari itu waktu untuk istirahat, kamu manjain diri kamu dengan mungkin ada yang nonton, terus scroll TikTok. Ayo. Siapa yang suka scroll TikTok? Terus nemu kata-kata galau atau kalimat galau lah, video galau, intinya apapun itu. Kamu ngerasa kayak ya udah. Kamu ngerasa kayak down banget. Apalagi kalau misalnya kalimatnya tuh
kayak tertuju ke arah orang yang pernah kamu sayang gitu. Pasti rasanya kayak keinget lagi, kangen lagi. Iya enggak? Ayo. Ya nggak apa-apa sih. Karena kita tuh sebagai manusia tuh nggak bisa mengakar. Seberapa besar sih kita berusaha buat nggak inget sama dia. Kadang semakin berusaha justru malah Tuhan menguji itu dengan menghadirkan dirinya kembali dalam pikiran kamu. Membuat diri kamu menjadi menjadi perasaan di mana ya kamu ingat dia lagi. Dan ketika ingat dia lagi, rasanya pengen kembali. Pengen ngulang lagi. Coba sekarang kalau aku tanya, lebih memilih orang baru atau orang lama? Orang baru atau orang lama? Yo, coba komen di bawah ya. Dan apa yang menjadikan alasan kamu memilih orang lama dan kamu memilih orang baru? Aku mau lihat respon dari kalian semua. Kalau menurut aku, sebenarnya antara orang lama dan orang baru tuh tergantung manusianya sih. Kadang ada yang berpendapat tuh kayak gini, Kapri lebih baik ke orang lama karena dia udah tahu apapun tentang diri kita gitu. Baik buruknya bisa nerima, ya kekurangan lah dan lain sebagainya. Tapi ada juga menganggap kalau sama orang lama banyak sakitnya, kenapa harus sama orang lama gitu. Lebih baik sama orang baru. Kalau orang barunya jauh lebih baik dari orang lama, kalau orang baru itu jauh lebih bisa menghargai daripada orang lama, kenapa harus milih orang lama? Karena buat aku, setiap orang tuh punya statementnya tersendiri. Ya, mungkin bagi kamu, misalnya ini kamu memilih untuk bersama orang lama, it's okay, gak apa-apa. Karena kamu yang ngerasain. Karena kamu yang ngerasain gimana sih saat kamu sama dia tuh gimana. Sampai sekarang. Dan kalaupun kamu ngerasa orang baru jauh lebih baik daripada orang lama, it's okay, gak apa-apa. Karena setiap orang tuh punya pemikiran tersendiri. Dan punya hati tersendiri. Apa yang ia rasain di orang lama dulu dan apa yang ia rasain di orang baru yang saat ini bersamanya. Pasti semuanya juga berbeda rasanya. Dan kalau misalnya kamu merasa ketika kamu masih susah buat lupain dia, jangan maksain diri kamu buat secepatnya lupa. Ya, aku pernah bilang dan aku selalu bilang di video aku maupun di di video aku aku selalu bilang gini. Dan ketika aku merespon orang-orang yang DM aku juga, aku selalu bilang, sebenarnya tuh bukan kamu yang belum bisa lupa. Sebenarnya tuh bukan kamu yang gagal buat ngelupain. Setiap orang tuh punya proses melupakannya tersendiri. Dan kalaupun kau menganggap dia masih yang terbaik, ketika kamu ingat dia tuh rasanya ingin kembali, ya itu kamu yang rasain. Hati kamu bagaimana, itu yang kamu rasain. Dan kamu gak perlu maksain diri kamu buat oke, benar-benar harus bisa lupa. Ya belum tentu. Kadang apa yang kita inginkan gitu kayak udah pokoknya harus secepatnya lupa. Tapi ternyata Tuhan belum mengizinkan kamu untuk secepatnya lupa. Tuhan masih ingin menguji kamu. Gimana dan sampai mana kemampuan kamu dalam proses melupakan dia. Ya kan? Kadang aku suka heran sama diri aku. Aku suka bertanya-tanya sama diri aku sendiri. Tuhan kenapa ya ngasih aku ingatan yang dimana ingatan itu tuh selalu tertuju kepadanya. Aku bingung harus apa dan bagaimana. Aku gak tahu. Sebenarnya apa sih yang aku rasain? Sebenarnya apa sih yang aku tunggu? Aku menunggu apa di sini? Seharusnya tuh aku tuh sadar. Padahal rumahku aja udah gak ada. Dia bahkan mungkin sudah bersama dengan rumah yang baru. Tapi kenapa aku masih saja memikirkannya? Aku gak tahu sebenarnya diri aku kenapa. Mungkin aku tidak seperti kamu. Kamu yang memiliki dunia yang ramai. Tidak seperti aku yang memiliki dunia yang sepi.
dan hanya ada kamu di duniaku. Kadang aku kesel sama diri aku sendiri. Kamu berhasil melupakanku, tapi aku gagal melupakanmu. Kamu berhasil membuatku terluka, tapi sialnya aku tidak bisa membencimu. Dan kalaupun ditanya, kenapa sih aku gak bisa membenci kamu? Jawaban aku ya karena kamu pernah menjadi seseorang yang begitu membahagiakan buat aku. Kamu tahu gak sih? Aku tuh setiap ingat kamu tuh rasanya ingin kembali. Rasanya ingin memulai semuanya dari awal lagi. Ya aku tahu. Kata orang, membaca buku 2 kali itu endingnya tetap aja sama. Tapi mungkin hal itu tidak berlaku untuk kita. Dan aku selalu punya pendapat di mana ya, setiap orang yang mau mengulang dengan masa lalu, ia gak akan selalu berakhir dengan hal yang sama. Bisa jadi dengan mengulang itu bisa menjadikan introspeksi bagi diri masing-masing supaya menjadi lebih baik lagi. Dan segala hal apapun yang udah terjadi, mencoba untuk dilupakan dan diganti dengan yang jauh lebih baik, dengan versi yang lebih baik. Kadang aku suka bertanya-tanya sama diri aku sendiri ketika pikiran itu datang kembali. Kamu sedang apa ya di sana? Gimana ya keadaan kamu di sana? Biasa itu kita suka cerita-cerita loh. Kita suka random untuk kamu jadi seseorang yang begitu baik buat jadi good listener aku. Kamu di sana gimana ya? Apakah ada orang yang sudah menggantikan posisiku? Kalaupun memang iya, sialnya sampai sekarang belum ada seseorang yang bisa menggantikan posisimu di hatiku. Aku gak tahu kenapa. Terkadang aku melupakan kamu, terkadang juga aku mengingat diri kamu. Mengingat betapa manisnya kita dulu. Yang mulai dari gak kenal, saling kenal, deket, lalu bisa sama-sama. Kenapa ya? Tuhan ngasih waktu itu sebentar banget rasanya. Ya aku tahu, setiap orang tuh ada waktu dan masanya tersendiri. Mungkin emang masanya kita udah selesai. Tapi sialnya, aku masih kesulitan untuk menerima hal itu. Menerima hal yang dimana ya? Ternyata sesusah itu ya. Buat berusaha lupain orang yang dahulunya pernah aku sayang. Kadang ketika di malam hari, aku selalu mencoba untuk menenangkan pikiran aku. Aku mencoba untuk gak ingat-ingat lagi tentang kamu. Tapi tetap aja, kadang pikiran itu hadir kembali dan membuat aku kangen. Kangen sama masa-masa kita dulu. Rasanya ingin kembali dan memulai semuanya kembali. Tapi aku sadar, ya mungkin kamu di sana udah bahagia. Dan aku senang kok melihat kamu bahagia. Semoga apa yang menjadi pilihan kamu itu adalah pilihan yang terbaik ya. Terlepas dari apa yang udah kita lakukan sama-sama, ya mungkin itu hanya untuk dijadikan kenangan, bukan untuk diulang. Tapi asal kamu tahu, aku beruntung banget kenal kamu. Aku gak tahu apa yang bikin aku ngerasa beruntung kenal kamu. Tapi ya yang pasti, apapun endingnya, terima kasih. Terima kasih karena udah menjadi seseorang yang begitu baik menyayangiku. Terima kasih telah mengizinkan aku untuk masuk dalam kehidupan kamu. Terima kasih juga udah menjadi orang yang baik dan orang yang dimana bisa membuat diri aku begitu takut kehilangan kamu. Tapi sekarang, pelan-pelan aku coba untuk menerima semua itu. Bahwasanya ya memang seharusnya yang sudah berakhir, memang udah seharusnya berakhir. Dan aku gak bisa memaksakan hal itu. Mungkin Tuhan punya cerita lain dan kejutan lain di balik apa yang aku rasakan selama ini. Bukan berarti kamu bukan yang terbaik untuk aku. Tapi sebaik apapun menurut manusia, kalau emang menurut Tuhan tidak baik, maka akan Tuhan jauhkan. Berbahagia ya di sana. Karena bahagiamu bahagiaku juga. Dan semoga dari banyaknya pelajaran aku dapatkan dari kamu, hal itu bisa aku jadikan motivasi supaya aku bisa lebih menyayangi diri sendiri dan
Aku yakin suatu saat nanti pasti akan ada seseorang yang bisa menggantikan kamu dan bisa menyayangiku lebih baik. Bukan berarti kamu gak baik. Kamu baik kok, cuman memang menurut Tuhan aja tidak baik, maka dari itu semuanya sudah berakhir seperti ini. Hey, rasanya pasti gak enak banget ya kalau misalnya kita berusaha mati-matian buat lupain orang, tapi nyatanya keinget lagi. Gak apa-apa kok. Setiap manusia tuh punya daya ingatnya tersendiri. Orangnya memang udah pergi, tapi kenangan dan masanya itu belum selesai. Ia masih menetap di hati. Sejauh apapun ia pergi, tapi kenangannya masih selalu menetap di hati. Dan itu yang bikin kamu ngerasa, ya walaupun kamu udah baik-baik aja tanpa dia, itu hanya mulut kamu yang berbicara dan pikiran kamu. Tapi nggak dengan hati kamu. Tapi kamu nggak boleh ngerasa kalau diri kamu tuh gak mau untuk membuka hati untuk orang baru. Akan ada masanya nanti hati kamu udah kembali siap dan pulih untuk menerima orang baru setelah patah hati terhebat itu terjadi. Tapi yang penting aku tuh pengen ngingetin, kamu tuh membuka hati bener-bener kadang kamu tuh udah siap ya, jangan dipaksain. Gak enakan kalau bisa menjadikan orang lain tuh pelampiasan padahal hati kamu aja masih di masa lalu. Gak baik seperti itu. Dan jangan maksain diri kamu untuk secepatnya lupa. Kalau emang udah seharusnya lupa, ia pasti akan lupa kok. Dan jangan menganggap diri kamu kalau kamu tuh gak bisa move on. Kamu gak bisa nyembuhin trauma kamu. Bukan kamu gak bisa. Nanti ada waktunya semuanya akan kembali pulih. Walaupun keadaannya tuh gak kembali seperti awal yang baik-baik aja, tapi setidaknya kamu udah berhasil mengobati diri kamu sendiri. Itu tuh kamu udah hebat banget. Kamu udah memperlihatkan bahwa kamu tuh begitu menyayangi diri kamu sendiri. Kadang kan, kita tuh terlalu sibuk gitu loh membahagiakan orang lain sampai lupa membahagiakan diri sendiri. Maka dari itu, ingat diri kamu ya. Dan aku harap keadaan kamu dalam keadaan baik dan sehat. Ya walaupun pasti hari ini tuh capek karena keinget dia lagi, coba untuk relaxin pikiran kamu. Nanti ada waktunya kok, semua akan lupa. Ya, walaupun orangnya udah pergi tapi kan kenangannya masih di hati. Gak apa-apa kalau misal mau kembali, jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain tentang balikan sama aja membaca buku 2 kali. Justru kalau menurut aku tuh, setiap orang tuh kan beda-beda ya. Gimana caranya mereka berdua aja sih buat memperbaiki hubungan yang telah rusak gitu kan. Ya menurut statement aku kayak gitu. Tapi ya semua itu balik ke diri kalian masing-masing. Gimana caranya kalian membuat diri kalian dan pasangan kalian itu bahagia satu sama lain. Hey, terima kasih sekali lagi aku ucapin. Maaf banget kalau misalnya ada kata-kata aku yang salah, terus kalimat aku yang kurang enak, pembawaan aku yang kurang enak. I'm so sorry ya. Semoga kamu gak pernah capek untuk menunggu update terbaru dari podcast teman tidur dan podcast tentang luka yang tersedia di Spotify. Dan terima kasih udah support sampai sejauh ini. Aku sayang banget sama kalian. Kalian adalah orang yang paling berarti setelah keluarga aku. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bisa semakin banyak yang menyukai. Amin. Terima kasih udah denger episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Tidur.